Taiwan merupakan salah satu negara yang secara geografis berada di wilayah Asia Timur, dengan ibu kota di Taipei. Taiwan adalah negara terbanyak kedua setelah Hong Kong yang dihuni oleh para TKW asal Indonesia. Taiwan dalam bahasa China berarti teluk bertingkat. Wilayah Taiwan ditemukan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16 dan dinamakan Ilha Formosa, yang artinya pulau yang indah. Sebanyak 97% etnis orang Taiwan adalah Han Taiwan, yaitu orang China daratan yang pindah ke negara Taiwan. Untuk lebih jelasnya berikut ini 12 fakta unik Taiwan. Pada tahun 2023, Indeks Kebebasan Manusia menilai Taiwan sebagai negara paling bebas di Asia dan peringkat ke-14 di dunia, tertinggal di belakang Kanada. Beberapa peringkat serupa meliputi, negara paling demokratis di Asia menurut Economist Intelligence Unit, pers paling bebas di Asia, peringkat ke-6 di dunia dalam hal kebebasan ekonomi, Pride Parade terbesar di Asia, dan negara pertama dan masih satu-satunya di Asia. Asia akan melegalkan persamaan hak perkawinan. Majalah Time menyebut Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan saat ini, sebagai salah satu orang paling berpengaruh di dunia, sementara Forbes menyebutnya sebagai salah satu wanita paling berpengaruh dan politisi wanita tanda pagar 2 di dunia. Taiwan dianggap memiliki konsentrasi pegunungan tinggi tertinggi di antara pulau manapun di dunia. Faktanya, 2/3 pulau ini tertutup pegunungan. Meskipun Taiwan beriklim subtropis, puncak pegunungan ini menerima salju di musim dingin. Fakta yang sering dikutip tentang Taiwan adalah Taiwan memiliki 268 gunung dengan ketinggian di atas 3.000 meter. Sebagai perbandingan, Hawaii hanya memiliki 3, Honshu pulau utama Jepang memiliki 19, seluruh negara bagian Colorado memiliki 119. Nenek moyang orang Indonesia ternyata berasal dari Taiwan, yaitu bangsa pendatang yang berasal dari wilayah Asia yang bermigrasi. Walaupun berbeda suku, bahasa, dan warna kulit, tetapi berasal dari leluhur yang serumpun. Bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun sama, yaitu Austronesia. Austronesia adalah rumpun yang berasal dari Pulau Formosa atau Taiwan. Dari rumpun tersebut bermigrasi ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, dan Selandia Baru. 4 bahasa resmi Taiwan adalah bahasa Taiwan, juga disebut Taiyu, Hokkien, Holo, atau Minnan Mandarin, Hakka, dan bahasa penduduk asli Formosa secara kolektif. Khususnya, bahasa Inggris bukan salah satunya. Negara ini berencana menjadi negara bilingual Tionghoa-Inggris pada tahun 2030, namun banyak orang meragukan hal ini. Jika Anda naik MRT Taipei, Anda akan mendengar pengumuman dalam 5 bahasa, yang tidak sama persis dengan bahasa resmi. Mereka adalah orang Taiwan, Mandarin, Hakka, Inggris, dan Jepang. Setiap tahun di hari yang sama dengan Festival Lentera, salah satu festival paling penuh warna di Taiwan, sebuah desa kecil di Tainan meletus dengan kembang api dan roket botol. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, ini tidak ditembakkan ke langit, melainkan langsung ke kerumunan orang. Festival ini disebut Festival Kembang Api Sarang Lebah Yansui, karena beberapa stan roket berbentuk seperti sarang lebah dan meluncur ke segala arah secara bersamaan. Peserta harus mengenakan helm dan pakaian pelindung, namun cedera masih sering terjadi. Dari tahun 1950-an hingga 1990-an, 4 negara kecil di Asia mengalami industrialisasi yang pesat dan mendapat julukan Harimau Asia. Negara-negara tersebut adalah Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura. Perkembangan pesat di Taiwan juga menyebabkan sejumlah besar sampah dan polusi. Keadaan menjadi sangat buruk pada tahun 1980-an sehingga Taiwan juga mendapat gelar Pulau Sampah. Syukurlah, sejak saat itu sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam hal perlindungan lingkungan. Taiwan adalah produsen semikonduktor terbesar di dunia 65% dan chip komputer canggih 95%. Ini adalah barang-barang penting di ponsel pintar,
komputer, mobil, dan berbagai perangkat digital lainnya. Satu perusahaan Taiwan saja, TSMC, menangani 55% kontrak fabrikasi chip global. Keripik ini merupakan produk yang paling banyak diperdagangkan di dunia, melebihi minyak. Menurut Time, hal ini menjadikan Taiwan sebagai pusat dunia. Hal ini merupakan perubahan besar dari tahun 1980-an, ketika Taiwan dikenal di seluruh dunia dengan label Made in Taiwan pada berbagai barang kecil dan murah yang diproduksinya. Banyak negara mengikuti kebijakan Satu Tiongkok yang dipegang oleh Republik Rakyat Tiongkok, artinya mereka hanya mengakui pemerintahan di Beijing sebagai pemerintahan yang sah untuk seluruh Tiongkok. Oleh karena itu mereka tidak menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan atau memperbolehkan Taiwan untuk membuka kantor kedutaan. Namun, meskipun tidak ada kantor kedutaan besar, Taiwan memiliki hubungan non-resmi dengan banyak negara melalui Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya seperti Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Indonesia. Meskipun Taipei 101 bukan lagi gedung tertinggi di dunia, 2004 hingga 2009, namun tetap mengklaim gelar gedung hijau tertinggi di dunia. Tidak, bukan berarti warnanya hijau, tapi itu keren, karena modelnya diambil dari batang bambu. Taipei 101 dianggap ramah lingkungan. Hal ini termasuk keluaran CO2 yang rendah dan penggunaan listrik. Statusnya ditetapkan oleh Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), organisasi yang memberi label bangunan hijau di Amerika. Gelar lain yang dipegang oleh Taipei 101 termasuk lift tercepat ketiga di dunia, 61 km per jam, dan peredam terberat di dunia, 738 ton, sebuah bola baja berayun raksasa yang mencegah bangunan roboh saat gempa bumi. Fakta unik negara Taiwan yang menarik adalah Wi-Fi di mana saja. Pemerintah Taiwan telah banyak berinvestasi untuk menyediakan internet gratis kepada masyarakat. Dilansir dari World Atlas, penduduk Taipei mengakses Wi-Fi gratis di tempat-tempat umum di seluruh kota, dan pemerintah berupaya untuk meniru hal yang sama di seluruh negara bagian pada tahun 2021. Pasar malam menjadi salah satu wisata andalan Taiwan. Di setiap kota pasti memiliki pasar malam dengan ciri khasnya masing-masing. Pasar malam tidak hanya menyediakan makanan khas lokal Taiwan, tapi juga makanan dan minuman dari berbagai negara, serta aneka permainan. Ternyata negara Taiwan dikenal sebagai kerajaan kupu-kupu pada 1960-an. Taiwan News menuliskan, salah satu ekspor terbesar Taiwan saat itu adalah kupu-kupu, dengan sekitar 10 juta setahun dikirim ke luar negeri untuk pengepul. Pada puncaknya, perdagangan ini bernilai sekitar 30 juta dolar per tahun. Ada juga pasar yang berkembang pesat dalam kerajinan yang terbuat dari sayap kupu-kupu. Taiwan adalah rumah bagi lebih dari 400 spesies kupu-kupu yang berbeda, 50 di antaranya adalah endemik negara itu. Ini berarti tidak ada kekurangan varietas untuk dikoleksi orang. Saat ini, tentu saja, fokusnya lebih pada konservasi dan dorongan yang diberikan kupu-kupu terhadap perekonomian saat ini adalah melalui berbagai tempat di mana pengunjung dapat melihatnya di habitat aslinya.